Ini kan kalau belum menikah dia tetap dapat angpau. Nah, apakah itu jumlah nominalnya dari dia kecil sampai gede tuh sama aja atau gimana nih? Temanku ini bakal nyiapin baju baru tuh kayak buat 3-4 harian gitu deh. Jadi inget loh, waktu pas kecil ya, aku tuh sering nggak boleh kalau misalnya kita lagi perayaan itu nangis. Tribuners, kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. Untuk episode kali ini biasanya ada Cindy, Alga, Akira, dan Andra. Tapi kok kayaknya bukan Andra ya hari ini tuh. Untuk hari ini kita singkirkan dulu Andra untuk sementara. Maaf ya Andra. Maaf ya Andra. Karena sekarang kita kedatangan tamu untuk episode spesial perayaan Tahun Baru Imlek 2022. Selamat datang di podcast Cakap Sana Cakap Sini untuk saudari untuk Esther. Big applause dong. Halo Tribuners, aku Esther. Nah sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih untuk Esther dan juga Tribuners yang merayakan ya Gongsi Facai begini ya. Gini. JR-nya udah gini. Kiri. Tapi tahu nggak sih sebenarnya Gongsi Facai itu artinya tuh bukan selamat tahun baru. Oh, apa nih berarti? Jadi artinya itu lebih ke semoga semakin makmur. Udah pada tahu belum? Jadi salah dong berarti selama ini ya? Nggak salah juga, kan biasanya diidentikan dengan prosperity, keberuntungan, makmuran gitu kan. Iya. Tapi kalau kita mau ngucapin selamat tahun barunya, itu kita bisa pakai kata-kata Sinien Kuaile. Oke. Sinien Kuaile. Sinien Kuaile. Artinya Panjang ya? selamat tahun baru dan semoga bahagia. Berarti Sinien Kuaile untuk Esther dan Tribuners. Sinien Kuaile. Atau versi singkatnya Ada. ada. Ini bahasa Hokkien kalau nggak salah. Itu Kyonghi. Artinya sama ya? Artinya Kurang selamat lebih. sih ya. Oh, lebih oke. gitu. Kyonghi. Akira. Kyonghi. Nah ngomongin tentang Imlek itu kita juga biasanya identik ya, ini untuk warna ya, identiknya adalah warna merah. Seperti us right now. Saat ini Untuk memeriahkan baju merah untuk merayakan. Padahal kita nggak tahu artinya kenapa. Ya kita pakai aja deh. Betul, kenapa merah? Kenapa nggak pink Fanta? Ya merek lagi. Kenapa nggak turquoise gitu? Oke, jadi kenapa sih warnanya merah? Jadi katanya ini ada sejarahnya. Semacam ada makhluk mitologi waktu zaman dulu, namanya tuh Nian atau barongsai. Kalau digambarkan. Jadi dia banteng tapi kepalanya singa gitu. Nah, jadi si makhluk itu, si Nian itu, dia waktu itu membuat warga-warga desa Cina itu pada takut karena dia makan ternak sampai makan anak-anak juga. Katanya gitu tuh. Akhirnya penduduk itu pada takut dan cari cara sebenarnya kelemahannya ini apa. Nah, kelemahannya si makhluk ini, mitologi ini itu adalah api, kemudian suara bising dan juga cerah warna merah. Gitu. Akhirnya mereka berhasil ngalahin makhluk itu dengan warna-warna itu. Jadi dianggap sebagai keberuntungan gitu loh. Keberhasilan gitu. Berarti bisa juga sebagai kita penangkal ya untuk pakai warna merah. Betul, itu ya. menghindari kan gitu. Menghindari hal-hal buruk. Oke. Tapi ini sebenarnya di Imlek kalau misal kita merayakan Imlek, kalau yang aku tahu ya warnanya emang nggak cuma merah aja nggak sih? Bener. Ada warna-warna lain. Bener. Apa aja? Ada warna kuning, ada warna emas ya, kuning terus emas. Jadi memang karena keberhasilan tadi sejarah itu
akhirnya dipakai warna-warna pendukung kayak gitu. Nanti kita juga bakal bahas mungkin ya ada kayak kebiasaan atau buah apa sih yang Oke. Oh iya harus dong. gitu ya. Stay tune ya. Tapi Ditungguin. yang paling penting dari Imlek adalah Apa ini? Kira? angpau. Oh, iya jelas. pasti. Jelas, Ini jelas, bener. jelas. karena kan kalau misal kita ini lagi ada perayaan Imlek, terus kalau misal kita ke mall kan biasanya banyak tuh mall-mall yang ngadain kayak barongsai yang sampai dia naik-naik di atas tiang atau ngunjungin booth-booth, ngunjungin pengunjung itu kan banyak yang ngasih angpau. Terus memang angpau itu ditujukan untuk si barongsai ini dalam sejarah yang kamu katakan tadi atau gimana? Sebenarnya kepada siapa dan siapa yang harus ngasih angpau itu kalau di Imlek ya menurut kepercayaanku dan mungkin beberapa orang juga kan itu angpau itu dikasih ke anak-anak yang belum menikah. Oke. Berarti aku masih dapat. Akira. Harus pai-pai dulu. Harus gini, pai-pai harus dulu. gini. Oh, pai-pai Pai-pai itu apa? dulu. Jadi Pai-pai. kita datang tuh open house. Jadi ada kita biasanya kalau Imlek itu ada open house. Oh. Nah, itu kita datang pai-pai minta angpau. Oh, sambil makan juga kali ya. Sambil makan. Esther ada pai-pai kan di rumah? Oh iya, nanti open ya. house ya. Yes. Boleh. Cindy diundang ya. Aku belum menikah. Berarti penghasilan si Esther ini tiap Imlek banyak ya? Lumayan. Kalau Imlek kan berkunjung ke keluarga itu biasanya ada tradisi sendiri nggak sih atau kayak perayaan Spesial di keluarga gitu ya. Selain angpau misalnya. Selain angpau tadi ya, sebenarnya itu nggak cuman keluarga ya kalau yang angpau. Jadi kayak kerabat kalau mampir ke rumah itu tetap bisa dapat tuh. Oh, kayak tetangga gitu bisa. Bisa dong. Nah terus kemudian kalau untuk di keluarga tuh kayak gimana sih kebiasaan kita? Setahu aku kita itu biasanya ada yang namanya malam perayaan Imlek. Jadi sebelum hari H Imleknya. Oh gitu. Biasanya itu ada kumpul keluarga. Terus juga biasanya itu kalau mungkin ada yang ke kelenteng, itu mereka berdoa ke dewa kayak gitu. Jadi malam untuk berkumpul dan berdoa intinya. Kayak Itu gitu. yang di malam Imleknya. Iya. Kalau yang pas Imleknya itu kumpul apa ya Pai. seneng-seneng bareng tadi ya sama Iya, keluarga. perayaan. Kayak Pai-pai gitu. tadi itu ya namanya. Iya, pai-pai gitu. Pai-pai. Jadi itu sebenarnya sama juga ya kayak di kita mungkin kalau di Lebaran itu ada namanya Unjung-unjung. unjung-unjung. Kayak gitu ya. Kayaknya sama juga ya. Mungkin. Unjung-unjung. Tapi mungkin ini aku juga penasaran sih. Gimana? Silakan loh Akira. Tanyakan. Aku tuh pengen tahu penghasilan si Esther nih. Ketika Imlek tuh seberapa banyak nih? Apakah sebanyak kita dulu atau enggak kita dulu? Tapi soalnya kan kalau misal aku waktu belum kerja, kayaknya waktu aku belum ke SMA, belum naik ke SMA tuh tiap dapet angpau Lebaran ya, bukan angpau Imlek tuh udah mulai menurun gitu kan. Nah tapi kalau di tradisi si keluarganya si Esther ini kan kalau belum menikah dia tetap dapat angpau. Nah apakah itu jumlah nominalnya dari dia kecil sampai gede tuh sama aja atau gimana nih? Kisaran aja bisa dapat apa? Kisaran gitu. aja dapat apa? Oh. Sebenarnya ini ya, kalau angpau kayak gitu ya emang enaknya itu bisa terus berjaya sampai sebelum nikah. Oh iya. Jadi bisa kita misalnya nih udah target nih dapat berapa? Ih ada target. Ternyata Esther punya catatan. Oke selanjutnya ini belum ini ya. Dia ada target. Bener. Jadi target itu kita set itu dengan kunjungan kita. Kayak gitu. Jadi semakin banyak kita berkunjung, semakin banyak dapat angpau. Gitu. Kok belum target kita kunjungan lagi. Kemana lagi nih?
Meskipun udah nikah tapi udah kerja tetap dapat angpau ya berarti. Masih, kecuali mungkin ya udah umur 40 ke atas sudah dianggap mapan, ya. itu boleh. Dan mungkin memang memutuskan untuk gak menikah, Oh, itu boleh ngasih angpau akhirnya. oh, akhirnya ngasih angpau balik. Gitu. Oh, Nah kalau misalkan ngasih angpaunya itu dia kalau misalkan ini apa maksudnya yang aku alamin juga ya maksudnya yang aku tahu. Jadi kalau misalkan di Lebaran kan kita ada meskipun berbeda ya karena Lebaran itu adalah hari raya dan ini adalah tahun baru gitu Cina. memang. Cuman ada kayaknya ada beberapa tradisi yang hampir-hampir sama gitu. Kalau misalkan di Lebaran kan kita maaf dulu nih. Maaf dulu, kemudian kita ngadep ke satu-satu, kemudian abis maaf dapat duit. Kalau di Imlek itu kayak mana ini untuk pembagian angpaunya itu? Biasanya tuh dimulai dengan pai-pai itu tadi ya. Jadi kita hadir itu kayak hormat ya ke orang tua juga. Tapi bukan minta maaf biasanya. Jadi ya memberi hormat gitulah intinya. Nah, baru nanti kita dapat angpau atau mungkin setelah makan baru dapat angpau. oh Gitu. gitu. Oke, aku siap berkunjung nih. Aku juga udah apa? Udah pakai baju warna merah ya kan, belum menikah. Masih ada nggak kesempatannya? Udah belajar pai-pai. Akhirnya Kalau ngomongin Imlek juga itu ada pasti di beragam tempat ada tradisi yang berbeda-beda ya kan seperti yang dibilang sama Esther tadi. Kalau Esther apa sih tradisi di lingkungannya Esther yang paling Esther ingat ketika Imlek itu? Mungkin dimulai yang dari dalam keluarga ya. Di rumah itu biasanya kita nyediain beberapa makanan, makanan khusus gitu ya. Ada makanan itu kayak contohnya mie goreng. Mie goreng. Nah mie goreng itu dimakannya itu nggak boleh putus. Jadi seakan-akan itu menggambarkan kalau kita punya rezeki itu nggak putus-putus. Gitu. Jadi terus gitu ya. Terus. sampai habis. Iya jadi jangan dipotong, makanya jangan dipotong pagi. Gitu. Terus yang pasti ada lagi tuh biasanya ikan, terutama ikan bandeng. Oh, Jadi katanya ikan bandeng itu sisiknya tuh kan mengkilap ya kayak emas. Nah biasanya kalau dimasak itu sisiknya nggak dilepas. Jadi tetap dibiarin gitu. Oke. Ya kayak emas gitu kan, gitu. Bertebaran. Berkilauan. Bling. Lama-lama masak emasnya nih. Beneran emang Imlek dengan suasana dengan vibe swag ya. Lanjut ya, mungkin buah, ada buah juga. Biasanya buah itu ada jeruk. Oh iya. Jeruk kan, jeruk itu selain warnanya yang memang cerah ya kan, identik gitu kan, dia tuh juga dianggap seperti bola keemasan gitu. Jadi biasanya itu buat suguhan gitu, bisa dikasih ke teman-teman juga. Mungkin kalau kita biasanya ngasih hampers kayak gitu, nah itu isinya ada tuh jeruk kayak gitu, ada nanas juga kayak gitu-gitu. Nanas juga. Gitu kan. Terus ada lagi biasanya tuh yang manis-manis, pokoknya yang manis-manis deh ya. Biasanya sorry. dipajang dong Bu. Di meja. Sini begini. Iya dipajang dong Bun. Maaf ya. Sajian. Ini takut. Aduh. Di cancel bentar lagi. Kalau yang manis-manis kayak apa? Kue atau Kue. Tahu kue keranjang nggak? Oh, kue keranjang. Ya itu kue keranjang. Terus ada kue lapis legit. Lapis legit itu biar anggapannya tuh manis, berkat rezekinya tuh berlapis-lapis gitu. Gitu. Terus lengket juga kan itunya. Iya, jadi Kuenya lengket. kue lengket itu mengibaratkan biar keluarga kita itu tetap utuh, tetap rukun, manis gitu. manis lagi. Jadi berarti kayaknya itu semua suguhan itu ada maknanya ya dalam Imlek itu berarti. Benar. Dan yang pasti itu memang sangat terkait sama kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan kayak gitu. Gitu. Okay. Nah, kalau ngomong itu kan tadi tradisi yang ada di sekitar Esther ya, tempat Di tinggal keluarga Esther ya. Esther.
kita juga ada 5 tradisi unik saat Imlek yang ini bersumber dari Kepala Operasional Kelenteng Toa Sebio di Glodok, Jakarta Barat oleh Pak Hartanto Wijaya nih. Ini apakah nanti kita lihat apakah ada tradisi yang sama nih sama yang ada di keluarganya Esther nih. Oke, untuk yang pertama dari Pak Hartanto Wijaya itu adalah menutup rumah di atas jam 12 malam di malam Imlek. Alasannya karena sepanjang malam berdoa ke dewa rezeki. Dulu itu pintu rumah dibuka bisa sampai pagi, tapi sekarang sudah enggak. Dan karena masih pandemi, ziarah diganti dengan sembahyang di rumah aja karena memang untuk berdoa ataupun sembahyang boleh dari mana aja. Nih, kalau dari Yesa sendiri pernah denger nggak untuk tradisi ini? Pernah malah ngelakuin? Kalau aku sih enggak ya, tapi biasanya tutup rumah itu aku anggapin kalau di keluarga gue itu kita berkumpul di rumah kayak gitu. Jadi kita tetap di rumah. Itu ya mungkin ya anggapannya tutup rumah. Ngumpul bareng. Berarti kayak sebelum jam 12 harus udah sampai rumah gitu kali ya? Iya, biasanya emang H-1 itu kita udah siap-siap karena kan itu semacam malam perayaan kayak New Year's Eve. Dan itu ada Eve-nya gitu kan, ada perayaannya gitu. Biasanya sih mungkin di agama tertentu itu ada yang memang dia punya kebiasaan tertentu juga. Misalnya mungkin doa ke dewa atau ngasih suguhan ke dewa. Kayak gitu persembahan mungkin ya, persembahan. Gitu. Oke, ini aku tahu nih kayaknya. Biasanya tuh kalau kebetulan kan memang orang tua aku juga jualan kue kan. Biasanya untuk sebelum malam Imlek tuh ada beberapa orang yang akan beli suguhan buat sembayangan dan itu kuenya itu serba merah. Dari kue mangkok, roti kukus, terus kueku itu tuh semuanya yang warna merah gitu. Mereka pasti minta yang warna-warna merah itu tadi. Karena mungkin kalau yang dijelasin Esther tadi kan warna merah lambang apa sih tadi lupa ya. Kayak pakai mengusir. lupa. Iya, mengusir tolak bala. Oke. Tapi itu ini ya, kamu juga ngelakuin kayak gitu juga nggak? Kalau aku enggak sih, udah enggak ya, mungkin karena ini juga sih keluargaku udah terpisah-pisah. Tinggal ya udah anaknya ada yang merantau gitu. Kecuali kalau pulang biasanya kan gitu. Tuh, nah kalau untuk ini apa nih yang kedua, Alga mungkin bisa. Itu tradisi uniknya yang kedua itu nyapu rumah dari luar ke dalam. Terus kayak pantang bersih-bersih rumah saat hari H Imlek, jadi harus dilakukan sehari sebelumnya. Kalau menyapu dari luar ke dalam rumah, debu itu juga tidak boleh langsung dibuang, harus didiamkan dulu agar tidak membuang keberuntungan. Itu bener nggak? Atau Esther masih ngelakuin waktu ngerayain Imlek? Masih. Masih. Ini bahkan pas aku ngekos ya, kondisinya nggak di rumah, itu diingetin sama orang tua kayak kalau nyapu itu sampahnya ditaruh aja dulu di dalam di sekop gitu. Atau sampahnya jangan dibuang. Masuknya itu di sekopnya ya di tempatnya itu ya. Iya. Karena aku waktu itu mikirnya gini lah gimana masa kesebar-sebar di lantai itu. Kayak dibiarin aja Kayak dibiarin gitu. Enggak dong. Jadi boleh. Boleh. Tapi sebaiknya sih enggak ya. Boleh, tapi kan biasanya kalau banyak orang kan rame kan kotor. Itu disapu tapi nggak boleh dikeluarin ke rumah, di luar rumah gitu. Simpan dulu gitu. Supaya tidak membuang rezeki. Maksudnya gitu. itu. Tapi itu dilakuin di malam Imlek aja atau gimana? Sampai Pada hari H Imlek. Oh, sampai hari H Imlek. Berarti setelah hari H Imlek udah boleh kayak biasanya. Biasanya itu kalau dari yang sebenarnya tadi itu dibuang sehari 2 hari setelah Imlek. Gitu. Jadi rezekinya itu ditumpuk dulu, dikip dulu, dikip. Ya siapa sih yang gak pengen ngekip rezeki? Iya betul. Mau dong. Aku juga. Berupa debu. Oke, yang ketiga ini adalah lauk wajib Imlek. Tadi kalau si Esther udah ceritakan kalau di tradisi keluarganya dia itu ada
Makanan. ada makanan yang berupa ikan, ya itu terutama ikan bandeng ini, karena menurut Esther tadi bukan menurut Esther, menurut kepercayaannya Esther, bener Betul, ya? menurut kepercayaan Menurut saya. kepercayaannya Esther, ikan bandeng itu lambang kemakmuran karena sisiknya tuh yang Berkilauan. emas-emas gitu. Tapi selain ikan bandeng bisa ada lauk-lauk yang lain nggak, kayak mungkin ayam, babi atau gimana? Babi. Bebong. Bebek. Iya benar-benar ada. Jadi selain bandeng itu biasanya ada daging-daging, ada daging babi. Daging babi sendiri itu dianggepin kayak kan berlemak ya. Jadi kayak biar kita numpuk rezeki gitu. Kalau ayam itu lebih ke arah kayak lambang kesetiaan, keutuhan. Jadi biasanya satu ekor gitu loh. Oke. Untuk keutuhan keluarga gitu. Maksudnya itu. Tapi Iya. kalau misal kita ngomongin ini kan lauk yang wajib ada di Imlek. Ada nggak lauk yang pantang gitu untuk disajikan ketika Imlek? Oh iya juga. Kalau lauk yang pantang sih kayaknya jarang ya. Jadi Jarang ya. Jadi karena Imleknya sendiri itu udah ada jelas kayak biasanya tuh yang ada apa aja. Jadi biasanya nggak keluar dari situ gitu loh, nggak keluar dari yang biasanya ada gitu. Jadi kalau selain ada yang khas Imlek, nyajiin makanan lain juga boleh-boleh aja. Boleh, kayak contoh ya, karena aku agak nomaden nih kan tinggalnya. Dulu tuh pernah tinggal di Palembang. Kalau Imlek ya kalau mau ada tekwan, pempek, nggak masalah. Oh iya. Gitu. Berarti Kok aku jadi Distract. sih? Fokus. Fokus. berarti emang nggak ada pantangan menyajikan makanan tertentu. Iya kan? sih, karena kan kepercayaan ini kan beda-beda ya, mungkin tiap agama, tiap daerah, tiap budaya tuh beda-beda Beda-beda. gitu. Cuma mungkin utamanya tadi ada si ikan bandeng, babi ataupun ayam. Nah, lainnya ini, itu boleh. sama mie ya. mie goreng. Atau mungkin gini, kayak salah satu dari sajian itu yang mungkin harus ada. Jadi misal kita nggak ada bandeng ayam atau babi, tapi kita udah punya jeruk sekarung kan nggak masalah. Maksudnya itu kan udah jadi lambang gitu nggak sih? Benar-benar. Kok aku sok tahu? Sebenarnya kayak gitu-gitu tuh nggak ada ya, harus kayak Harus semua harus ada. semuanya tuh Paten gitu gitu ya. banget gitu, enggak, karena kan kemampuannya tiap orang tuh tiap keluarga Iya, beda-beda. tiap keluarga. Jadi ya simbolik aja lah gitu anggapannya, gitu sih. Oke. Terus selanjutnya, Nah, yang keempat nih. Yang keempat itu ada memakai baju baru. Maknanya adalah semua hal-hal jelek di tahun-tahun lalu itu kita ganti dengan yang baru. Aku setuju sih, tapi itu tidak di Imlek aja ya. Jadi kayak shopping. Ada lagunya kan? Ya. Baju baru. Alhamdulillah. kok kita yang punya lagu jadi lupa? Di hari Imlek. Gara-gara ngomongin baju baru, aku tuh ingat waktu aku pernah tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Wah, habis dari Palembang, Pontianak. Betul. Waduh, Ih, dia kayak nomaden beneran ya. semua pulau lah. Jadi di sana itu aku kan punya teman-teman nih, belum pada nikah kan, karena masih SMP waktu itu. Iya. Nah, Gimana ya, Gimana sih Esther? Kaget ya. Esther gimana? Aku kirain ketika dia di Pontianak tuh emang udah di usia setelah kuliah bener. gitu kan. Karena kita belum menikah. Karena masih SMP. Ya jelas siapa yang mau menikah pas SMP sih, Ter. Terus gimana Tar, ceritanya? terus lanjut ya. Aduh, agak salfok ya. Jadi ceritanya itu teman-temanku ini bakal nyiapin baju baru tuh kayak buat 3-4 harian gitu deh. Jadi bajunya nggak cuman buat 1 hari pas hari Imlek doang. Wow. Karena Imlek itu dia tuh ada lagi perayaan ke-15-nya. Oh, Namanya Cap Gomeh kalau pernah dengar. Tuh lontongnya enak banget. Makanan lagi. Kan aja. Akira tapi Kita kena Maksudnya hari ke-15 setelah Imlek atau gimana? Iya, jadi perayaan hari ke-15-nya gitulah. Biasanya sih terakhir ya, udah agak terakhir. Nah, kalau di sana jadi anak-anaknya itu kan harus datang ke rumah-rumah ya, karena ada target tadi. oh iya. Nah, itu mereka pakai baju baru tiap hari Oh, sampai 4 hari, 5 hari gitu. Iya. Jadi baju barunya nggak cuma 1 dong. Wow.
jadi kan harus balik modal nih. Iya. Balik modal. Balik modal ya, bener juga Ini sih. sounds fun Bener. juga. Iya, sounds fun loh. Nggak cuma sehari doang. Mungkin kalau lebaran kita kayak hari ketiga kayak lapo kode wis mari lebaran deh, tak sampai mana. Wes, Boleh. Kalau di sana masih rame. Jadi di Pontianak ini. Pontianak atau Singkawang ya. Singkawang. Jadi pas Cap Gome, pas Cap Gome itu bakal ada parade. Jadi parade pernah tahu. barongsai, naga-naga, kemudian ada yang namanya tatung. Pernah dengar gak? Oh, ini baru pertama kali. Ariel Tatum pernah. No. Oh, bukan. Sorry. Kayaknya bentar lagi Cindy deh yang kita depak dari sini ya kan. Sorry. Tatung, T-A-T-U-N-G. Oh, tatung. Apa tatung. itu? Tatung. Jadi tatung itu semacam orang-orang yang dirasuki oleh roh, bisa roh dewa, roh macam-macam gitu ya. Itu mereka bakal melakukan atraksi, semacam menunjukkan kalau tubuh mereka tuh kebal. Jadi kayak ngiris-ngiris lidah, Terus terus kayak dimasuk-masukin kawat, jarum, paku. Dan kayak mereka gitu. nggak apa-apa gitu. Dan mereka nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kayak menunjukkan kalau ada leluhur loh yang mereka tuh punya kekuatan juga gitu. kayak membuat mereka kayak kebal gitu ya. Betul. Bahkan ini tuh lucunya tuh jadi apa ya ngomongnya kayak mungkin berakulturasi sama budaya Dayak ya, dari suku Dayak. Jadi mereka pakai senjatanya tuh senjata Dayak. Kayak pisau-pisaunya pisau suku Dayak kayak gitu. Jadi kayak malah kegabung gitu loh. Keren sih. Iya keren sih. Kayak jadi kita- atraksi khusus juga ya di Singkawang itu. Betul. Nah itu gimana ya kalau anak-anak kecil lihat apa nggak takut? Apa gimana ya? Kayak udah biasa deh. Oh, ya juga sih. Gitu. Itu terpilih loh yang jadi tatung itu. Nggak semua bisa. Enggak semua Soalnya bisa. aku nggak bisa sih pasti. Gini akhirnya sorry banget nih. Yang mau milih kamu siapa? Maaf banget ya ini. Berarti tapi kalau ngomongin tatung berarti sama kayak misal di Jawa sendiri kan kita juga ada debus. Iya nggak sih? Kita kan juga punya kayak gitu. Oke, Mungkin samanya kayak ini ya, kayak Sama dirasukin ngirsi. terus jadi kebal. Ngebalannya Terus, sama. terus Cuman ini kan digelarnya pas perayaan Imlek. Betul. Gitu tadi. Tatung ya sebutnya ya. Iya. Dan mungkin itu juga nggak ada di maksudnya nggak semua perayaan Imlek di Indonesia tuh ada begitu. Iya, karena Bisa jadi sebenarnya kayak hampir punah sih ini. Gitu. Jadi memang Kayak, sangat jarang tempat yang mengadakan hal seperti itu gitu loh. Kayak warisan budaya Betul. juga ya. Karena mereka kan menunjukkan koneksinya mereka sama dewa-dewa atau leluhur itu masih kuat kayak gitu Iya, loh. Keren. Keren. oke. Oke, kemudian nih yang terakhir dari apa Tradisi Kelenteng unik. Toa Sebio di Glodok Jakarta Barat tadi ya untuk 5 tradisi uniknya adalah jangan bicara negatif. Waduh. Dan berkata susah. itu harus baik. Berkata itu harus baik karena kalau hari baik itu nggak boleh ribut. Kata-katanya harus dijaga. Kalaupun tidak sengaja terucap harus langsung minta maaf. Wah ini baik sekali ya maksudnya Kayak ini pure gitu ya. bener kita tuh kayak Kembali suci. iya ini hari yang baru kan kita hari yang baru jangan diisi sama yang negatif benar, yang mana kayaknya agak susah ya buat Bisa sih, bisa. Cuma berapa jam doang. Latihan ngomong bagus-bagus gitu. Aku tuh jadi inget loh. Waktu Kenapa? pas kecil ya. Aku tuh sering nggak boleh kalau misalnya kita lagi perayaan itu nangis. Jadi nangis tuh nggak boleh gitu. Jadi ya mungkin kan anak kecil sering ya berantem gitu kan kakak adean gitu. Ya itu nggak boleh. Jadi mamaku tuh bilang nggak boleh ya nangis, itu tuh kayak pantang gitu loh. mungkin tadi maksudnya sih itu tadi ya jadinya akan ada sisi negatif dari nangis itu. Betul. Kita Karena harus kan ceria. harusnya kita ceria-ceria di hari itu gitu. Harus positif. tahun baru itu kan namanya. New year, new me. Diawali dengan potong rambut biasanya. Tergantung kalau habis patah hati biasanya potong rambut. Tapi beneran loh.
Kalau waktu Imlek itu kita sebelum hari H itu potong rambut dulu. Iya. Iya, kayak buang sial gitu. Oke. Jadi Esther juga bakal iya ini udah. Oh udah. Iya, Esther banget Udah pendek. pakai gunting kuku kan? Buat syarat doang. Buat syarat doang. Syarat doang. Aduh rambutku masih bagus nih. Masa mau dipotong? Masih badai. Oke. Oke. Alright teman-teman, itu tadi kita udah ulas tentang perayaan Imlek di tempat Esther, di tempat di mana tadi? Pontianak. Iya. Pontianak seperti apa, di Palembang juga. seperti apa, di Surabaya seperti apa, dan juga dari tadi di Kelenteng yang di Jakarta juga di seperti Glodok apa gitu loh. Ada banyak tradisi-tradisi yang sebenarnya kalau misalkan kita nalar juga itu bagus gitu untuk kita terapkan di tempat kita, seperti jangan berbicara buruk, Negatif. betul, seperti itu tadi. Dan ini untuk di akhir akhir episode kita kali ini kita akan mengucapkan selamat tahun baru lagi versi yang benar. Oh ya. Tadi sudah dikasih tahu ya, masih ingatkah kalian? Benar. Sinian Kuang Sinian Kuaile. Si- Atau kita sebutinnya lengkap. Gongsi Pak Chai Sinian Kuaile. Oh, oke. Biar harapannya tambah lengkap juga. Oke. Bareng ya. Iya, hitung dulu ya, hitung Oh, dulu. iya. Supaya kita cosplay kompak gitu loh. Sekali-kali lah. Ayolah. Gini dong. Oh, iya. Ayo. Tadi Kirinya di gimana atas. tadi? Ya, kirinya Kiri di atas. Kiri di atas. Oke. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Gongsi Pak Chai Sinian Kuaile. Bye-bye.